Aula, brand Cina yang cukup legendaris ya di dunia mechanical keyboard. Karena setahu gua tuh dia itu adalah salah satu brand Cina yang pertama kali ngenalin konsep mechanical keyboard ke market lokal. Bahkan mechanical keyboard pertama gua seumur hidup itu tuh dari Aula. Si Aula Demon King yang bikin gua bener-bener hook sama mechanical keyboard dan sampai sekarang itu nggak bisa lepas. Yang mana adalah 8 tahun kemudian. Dan di sini gua lagi kedatangan salah satu mechanical keyboard terbaru dari mereka, yaitu Epomaker X Aula F75. Keyboard yang satu ini tuh bener-bener mantep banget sih menurut gue, karena dia itu adalah salah satu mechanical keyboard pre-built yang bener-bener udah enak banget secara out of the box-nya. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi pengen bahas salah satu keyboard terbaru dari Aula, yaitu Epomaker X Aula F75, yang mana adalah produk collab dari si Aula sama Epomaker ya kayaknya. Ini adalah mechanical keyboard 75% berknop yang menerapkan konsep kalau beli keyboard itu secara out of the box udah nggak perlu diapa-apain lagi, karena ya secara bawaan udah enak banget. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih lanjut soal keyboardnya, gue bakal bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk paket pembeliannya, yang pertama pastinya kalian bakal dapet si keyboardnya yang udah dapat kayak semacam mika pelindung gitu, dan udah ada dongle yang kesimpan di kompartemen khusus yang ada di bagian belakang keyboardnya. Terus dapat juga kabel USB Type-C, dapat switch and keycap puller, dapat extra switch dan manualnya. Jadi Aula F75 bener-bener sebuah keyboard yang mind blowing banget secara out of the box-nya ya. Bahkan secara fisik pun ya, kalau misalnya dilihat pakai mata kosong aja gitu, dia itu nggak ngebosanin sama sekali secara desain. Layoutnya 75% dengan knob, yang mana 75%-nya itu nggak exploded, melainkan dia itu cuma pakai spacer aja atau blocker di bagian bawah sini. Which is adalah layout 75% favorit gua, yang mana kalau dibandingin sama exploded 75%, itu gua jauh lebih suka yang kayak begini, karena ya kelihatan lebih simple aja. Untuk frame keyboardnya tuh kayak ada semacam cutout gitu, jadi untuk body keyboardnya kelihatan beraksen dan nggak polosan aja. Di antara tombol escape dan F1 ada strip LED yang ngasih karakter playful ke overall looks keyboardnya, yang mana konsep RGB kayak gini tuh yang menurut gua harusnya diterapin sama semua keyboard zaman now ya. Tetap ada RGB tuh nggak apa-apa, asal nggak norak aja gitu penempatannya. Tapi buat kalian yang nggak suka RGB, nggak perlu khawatir, karena untuk RGB-nya itu tetap bisa disetting via software ataupun via hotkey, jadi bisa dimatiin ataupun dinyalain dan diganti-ganti modenya. Knobnya juga gue suka banget ya, karena dia itu desainnya sleek banget, nggak bergerigi kayak knob keyboard biasanya, dan bagian dalamnya tuh bulat aja gitu. Jadi kalau dipasang ke modulnya itu nggak perlu effort sama sekali. Sayangnya bagian side profile-nya dia cuma lurus aja gitu ya, jadi kurang ada karakternya. Dan gue pribadi juga kurang suka ya sama side profile yang polosan kayak gini. Jadinya ya udahlah ya. Keycapsnya juga dia itu cherry profile berbahan PBT double shot yang juga udah tritone warnanya. Dan menurut gue kombinasi warnanya tuh masuk banget ya. Yang gue punya di sini tuh warnanya kombinasi antara warna putih, biru sama kayak hitam ala-ala navy gitu ya. Tapi si Aula F75 nih ada varian warna lain yang menurut gue tuh cakep-cakep banget sih varian warnanya. Overall secara looks gue bisa bilang keyboard ini cukup solid ya. Cukup enak dipandang dan bisa dibilang kalau nggak perlu diganti-ganti tuh udah looksnya kayak keyboard premium gitu. Di bagian bawah keyboardnya juga udah ada flip up fit 2 level yang engselnya tuh solid banget. Nggak ada kendor-kendornya sama sekali dan ada rubber fitnya juga. Keyboard ini juga udah 3 mode wireless yang artinya dia itu bisa pakai wire Type-C seperti biasa. Terus bisa pakai dongle 2,4 GHz juga, sama bisa pakai Bluetooth. Dan switch untuk gonta-ganti mode wirelessnya itu ada di bagian belakang keyboardnya. Jadi kalau misalnya pengen ganti ke dongle mode tinggal di switch ke sana, terus kalau mau ganti ke Bluetooth tinggal switch ke sini gitu. Sesimpel itu. Cuma sebenarnya gue agak menyayangkan ya dengan looks yang udah sebagus gini gitu ya. Kenapa USB portnya tuh masih ditaruh di sebelah kiri? Padahal kalau misalnya ditaruh di tengah itu pasti bakal nambahin secara estetika kalau menurut gue pribadi. Nah, looksnya sih bagus ya. Tapi kalau secara typing feel dan suara tuh kayak gimana? Keyboard ini secara bawaan itu ada 2 pilihan switch. Yang mana yang pertama itu ada Leobock Reaper yang untuk yang linearnya, dan ada juga yang pakai TTC Crescent yang mana adalah varian tactile-nya. Untuk plate-nya dia juga pakai bahan polikarbonat dan ada flex cut-nya. Mounting sistemnya pakai gasket mount. Secara dampening media juga udah lengkap dan stabilizer-nya juga udah factory loop secara rata walaupun dia itu masih plate mount. Jadi keyboard ini secara typing feel dan secara suara tanpa harus dimodif dan diganti apapun. Jadi secara out of the box bener-bener abis beli gitu ya, nggak diapa-apain lagi. Itu tuh udah enak banget kalau menurut gue. Jadi di sini gue bisa bilang secara percaya diri ya kalau si Aula F75 ini adalah salah satu atau bahkan gitu ya keyboard pre-built yang paling enak secara out of the box-nya. Secara build quality tuh dia walaupun keyboard plastik, dia itu bener-bener solid banget. Cuman karena terlalu solid, bikin keyboard ini tuh jadi susahnya minta ampun buat gua bongkar cuy. Gua udah coba nge-pry si keyboardnya kayak keyboard-keyboard gua yang lain, dan ya setelah beberapa kali percobaan itu gagal guys.
Tapi untungnya dia itu PCB-nya udah universal hot swap, jadi kalau misalnya emang pengen dimodif tipis-tipis gitu ya, itu tetap masih bisa. Cuma sekali lagi di sini ada minusnya, yang mana adalah si keyboard ini, walaupun dia itu udah punya looks dan fitur semantap ini, itu dia masih north facing untuk LED-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai switch yang nggak long pole atau pokoknya switch normal gitu ya, dan keycaps-nya itu pakai cherry profile, itu ada risiko buat interference. Cuman for some reason di keyboard yang ini dia itu switch-nya gue nggak tahu dia bawaannya long pole apa enggak, karena belum sempat gue inspeksi secara lanjut gitu ya. Cuman keycaps-nya itu cherry profile, dan secara pemakaian gue gitu, gue cobain itu nggak kerasa ada interference sama sekali sih. Jadi di sini gue agak bingung ya, apakah yang dimodif atau diubah sama si Aula ini si struktur switch-nya, dimana dia itu nggak menyebabkan interference walaupun ditaruh di PCB north facing, atau justru malah si keycaps-nya yang mungkin dibikin agak tinggi sedikit supaya ya nggak terjadi interference. Untuk softwarenya sendiri dia itu simple aja ya, bisa remap keys, bisa atur makro, bisa atur RGB juga. Ya pokoknya your average mechanical keyboard software lah ya. Sayangnya untuk Aula F75 ini belum bisa support VIA atau QMK, jadi ya masih harus pakai software bawaan mereka sendiri. Oke, jadi overall gue bisa bilang kalau keyboard yang satu ini tuh bener-bener keyboard yang solid banget, bener-bener bang for your banget. Lu tinggal beli dan langsung pakai aja, nggak perlu diapa-apain lagi. Dan si Aula F75 ini tuh bisa gue tempatkan untuk menjadi saingan atau kompetitor beratnya si Daxa M82X, yang mana di tahun lalu itu gue bilang salah satu keyboard lokal paling bagus. Tapi ya kalau boleh jujur secara suara, kalau sama-sama out of the box sama si Daxa M82X yang udah pernah gue coba juga, ya tetap menang si Aula F75 ini sih. Dia tuh suaranya enak banget cuy. Suaranya tuh creamy poppy gitu. Pokoknya suara yang bisa dihasilkan kalau misalnya lu tuh udah modif keyboard lu abis-abisan ya, kalau untuk keyboard plastik gitu. Jadi di sini gue bakal kasih kalian dua varian sound test. Yang pertama itu yang sound test biasa, yang secara normal, secara out of the box nggak diapa-apain. Dan yang kedua itu secara stok juga tapi pakai flip up fit. Gue di sini nggak bikin sound test versi dimodif karena gue udah agak males untuk modif keyboard ini, karena yang pertama ya keyboard ini nggak perlu dimodif karena udah sebagus itu, dan kedua ya nggak ada alasan kedua sih sebenarnya. Jadi ini dia sound testnya. Oke, jadi untuk Epomaker X Aula F75 ini harganya itu ada di $70 kurang 1 sen. Artinya kalau misalnya dikonvert secara langsung ke rupiah, itu tuh harganya ada di 1.090.000-an belum sama shipping dan juga pajak. Tapi gue sempet cek Tokopedia dan ternyata ada distributor yang masukin si Aula F75 ini, dan dia itu jualnya di 999.000 cuy. Lebih murah daripada kalau misalnya kalian beli langsung di website Aulanya, yang mana itu bakalan kena shipping sama pajak juga gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi opsi buat kalian yang tertarik nyari keyboard 75% wireless yang bener-bener tinggal pakai aja, nggak perlu diapa-apain, bisa kalian pamerin ke teman-teman kalian, layoutnya nggak norak ya kan, nggak exploded. Pokoknya overall tuh kayak nih keyboard tuh hampir perfect cuy. Sayangnya dia masih north facing sih. Tapi terlepas north facing atau south facing gitu ya, gue itu bisa jadiin keyboard ini salah satu daily driver gue, karena ya seenak dan sebagus itu menurut gue. Jadi buat kalian yang tertarik buat beli keyboard yang satu ini dan pengen jadiin keyboard enak ini untuk jadi daily driver kalian, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Epomaker X Aula F75 ini, yang mana adalah produk yang sangat solid banget ya secara out of the box-nya, dan secara overall experience pakai keyboard ini tuh bikin gue kagum sih. Dan sebenarnya yang bikin gue kagum lagi adalah gue itu udah lama banget ya nggak ketemu produk Aula, dan ya selama ini tuh gue mikir Aula tuh ya apa kayak semacam brand yang ya dia tuh jualan barang yang entry level gitu, jualan barang yang nggak mahal dan nggak high quality. Dan ternyata setelah akhirnya sekian lama nggak ketemu Aula dan ketemu Aula lagi, ketemunya sama produk yang sebagus ini, cukup kaget. Cuman kalau misalnya kalau kata Emperor Palpatine di Star Wars, a surprise to be sure, but a welcome one.
Ini tuh kaget, tapi kagetnya tuh yang bagus gitu, yang welcome. Oke, jadi itu aja untuk review gue terhadap Aula F75 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga seenggaknya video ini tuh bisa ngeracunin salah satu dari kalian. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.